Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ketua kelas silahkan disiapkan. Yang masih pakai topi silahkan dibuka topinya. Yang bajunya belum rapi silahkan dirapikan. Sampah-sampah juga yang ada di sekitarnya silahkan dipungut dulu, nak. Ini ada sampah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada 2 orang yang tidak hadir katanya. Siapa? Hadir dan Sepul. Kenapa ini? Sakit. Mari kita sama-sama mendoakan semoga penyakitnya kalian bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Masih semangat belajar hari ini? Masih. Alhamdulillah. Akhir. Pekan lalu kita sudah mempelajari juga materi iman kepada hari akhir. Nah, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Apakah anak-anakku masih mengingat? Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Apa definisinya? Siapa yang bisa? Apa nak? Percaya. Kasih aplaus dulu. Ahsanita. Jadi iman artinya percaya atau yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan ada atau akan terjadi. Selanjutnya, siapa yang bisa? Kiamat itu dibagi menjadi berapa? 2. Bagi menjadi 2, yaitu yang pertama kiamat sugro. Yang kedua kiamat kubro. Ahsantum ya. Jadi kiamat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Siapa yang tahu apa bedanya? Yang lain? Silakan. Kiamat besar. Ahsanti, kasih dulu aplaus. Jadi kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Kiamat kecil artinya musibah yang menimpa hanya beberapa orang saja. Sedangkan kiamat kubro itu artinya kiamat besar. Artinya musibah yang menimpa seluruh alam semesta. Kemudian siapa yang masih ingat apa tanda-tanda kiamat kubro? Fardan, apa tanda-tanda kiamat kubro Fardan? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Apa lagi? Ada yang tahu? Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ahsanti. Apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Keluarnya Dajjal. Apa lagi? Nah, kompetensi dasar untuk pelajaran kita hari ini adalah memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Adapun tujuan pembelajarannya adalah nanti setelah kita belajar, ini anak-anakku semua diharapkan mampu untuk mengidentifikasi proses kehidupan di alam akhirat. Nah, di atas ini adalah gambar kuburan. Kuburan juga biasa disebut dengan alam barzah, artinya pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Selanjutnya, ini ada gambar apa ya? Yang baru tumbuh. Nah, demikian juga nanti di akhirat, ya.
Allah akan mudah untuk kembali membangkitkan manusia, meskipun manusia itu tadinya sudah hancur menjadi tulang belulang, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, perkara dan masalah mereka yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara mereka." Jadi nanti Irsyam tidak ada kesempatan lagi, si anu begitu, si ini begini. Tidak ada lagi kesempatan. Masing-masing nanti hanya sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri. Karena kehidupan di akhirat itu berbeda dengan kehidupan yang ada di. Silakan kalian bergabung dengan teman-teman kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Silakan bergabung dengan teman-teman kelompok kalian. Adalah menjelaskan bagaimana kejadian kiamat kubra, dan yang kedua yaitu tentang yaumul barzah. Kelompok 2 tugasnya yaitu tentang yaumul ba'ats dan yaumul hasyar atau yaumul mahsyar. Kelompok 3 tugasnya yaumul mizan dan yaumul hisab. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh manusia sampai di padang mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran padang mahsyar? Padang mahsyar digambarkan oleh Rasulullah sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Di padang mahsyar inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Menyimak video pembelajarannya. Ya. Kalau sudah silakan diskusikan berdasarkan tugas-tugasmu, juga akan membagikan penilaian diri dan penilaian antar teman. Silakan diisi. Ini adalah belangko untuk penilaian diri dan penilaian antar teman. Silakan diisi, Nak. Sudah? Ya, nilai teman tak. Kita nilai yang ini, saling menilai antara satu. Sudah diisi semua? Sudah ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk membacakan hasil diskusi. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Silakan, Nak, naik untuk membacakan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanggapi. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanggapi. Kejadian kiamat kubra. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat sebagaimana tertuang dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Di dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. 2. Alam barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia.
kiamat kubra memang belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahui dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kejadian kiamat kubra digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk Allah akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Sudah jelas ya? Jadi meskipun kiamat kubra itu belum terjadi, tetapi kita harus meyakininya. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah telah menjelaskannya dalam hadis. Selanjutnya untuk kelompok 2, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Oke, silakan. Kelompok lain, silakan. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kondisi manusia saat dibangkitkan dari kuburnya bermacam-macam, tergantung bagaimana amalannya ketika hidup di dunia. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi. Telah menceritakan kepada Bas binti Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, berkendara, dan akan diseret di atas wajah kamu. Mana kelompok 3? Jelas? Kasih dulu aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kita pindah di kelompok 3. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Silakan. Kelompok lain, silakan diperhatikan. Arti kata mizan adalah timbangan. Hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini, yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab, memiliki makna yang hampir sama. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul mizan disebut juga yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah salat seseorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan salat dan salat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Zalzalah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Maka dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya meskipun seberat zarah. Manusia akan masuk surga apabila semua dosanya telah dihisab. Wallahu a'lam.
Bagaimana tadi kelompok 1 sudah jelas dari kelompok 3 jawabannya? Oke. Nah, sekarang hasil diskusinya tadi beserta dengan belangko penilaian diri dan penilaian sikap antar teman itu silakan dikumpul di mejanya Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Selanjutnya silakan naikkan HP anak-anakku semua, naikkan HP-nya. Ini ada tugas. Naikkan HP-nya. Ibu sudah mengirim linknya. Silakan dibuka linknya. Silakan dibuka linknya. Buka linknya. Nah itu tadi. Ada linknya nak? Dapat nih. Coba dikerjakan. Sudah dikerjakan. Sudah. Karena sudah terbuka. Sudah terbuka. Kerja kayak kita yang bisa. Mulai. Tulis namanya dulu. Sudah terbuka, ada yang sudah terbuka? Ya, silakan ketik namanya baru diisi. Tampilannya, jangan kerjasama masing-masing. Masing-masing. Bagaimana, sudah selesai? Ketik saja iya. Itu yang terakhir itu adalah tugas keterampilan. Kalian nanti akan mengirimkan voice note ke nomornya Ibu via Japri. Ketik iya di situ. Ketik iya. Bagaimana, sudah selesai? Untuk yang nomor terakhir itu tugasnya adalah tugas keterampilan dengan cara mengirimkan voice note ke nomor Ibu via Japri. Jadi dijawab ya saja di situ. Oke, sudah selesai ya? Sudah? Sudah selesai? Oke. Sekarang perhatikan ke sini. Perhatikan. Jadi jawabannya nanti itu akan langsung masuk di aplikasinya Ibu, ya. Jadi nanti akan langsung ketahuan siapa yang menjawab, berapa nomor yang benar dan berapa nomor yang salah. Nilainya juga akan langsung muncul. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya terkait materi kita yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau bertanya? Fatima, ada yang mau bertanya terkait materi kita hari ini? Tidak ada? Pada mau bertanya? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang perhatikan, Ibu simpulkan ya. Jadi
Nanti setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang kedua kalinya, maka dunia dan sekitarnya, dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Ya, dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Orang-orang yang sudah meninggal saat ini, mereka semua itu dikumpulkan di sebuah alam yang bernama alam barzakh. Apakah alam barzakh itu? Jadi alam barzakh dikenal juga dengan alam kubur, merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Allah dalam surah Yasin menjelaskan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Jadi mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia meskipun manusia itu sudah menjadi tulang belulang. Selanjutnya, kemana lagi manusia setelah dibangkitkan? Selanjutnya kita akan digiring menuju ke sebuah padang yang bernama padang mahsyar. Yaumul Hasyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Kemana lagi? Yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal baik ataupun amal buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sudah jelas ya? Jelas. Pekan depan, insya Allah kita akan kembali belajar materi kelanjutan dari yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang surga dan neraka. Jadi ibu minta anak-anakku semua baca bukunya ya, terkait tentang surga dan neraka. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, ketua kelas, mana ketua kelas? Silakan disiapkan. Siapkan pulang. Wa antum fa jazakumullahu khairan.